orang tua dan anak untuk mempersiapkan hari Sabtu depan 2 anaknya dan Anita dan Yolanda dibaptis, dan juga Cici di Sidi. Jadi ya, itu anak saya untuk mandi yang pink. Oh yang itu bisa kecil. Iya 2 ini. Lupa kemarin yang bilang bapak kayak jadi harus dipahami perbedaan baptis dan tingkat ini. Nah, kenapa di gereja kita bisa beragam-ragam? Ada yang besar ini di sini saja, yang besar itu dibaptis. Padahal baptis itu dalam konsep gereja tua, nanti kita di gereja HKBP itu baptis waktu kecil, ya kan? Terus sini nanti besar. Kita tidak memperlihatkan dan mempermasalahkan mengenai cara dan sistem yang ada di gereja-gereja lama kita. Tapi di gereja kita sekarang ini di GKIN adalah kita hanya mengenal penyerahan anak dan baptis dewasa. Nah, kenapa baptis di gereja GKIN itu dilakukan pada saat dia dewasa? Sebab baptisan dan di dalam baptisan itu ada pengakuan iman di sana. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, jadi boleh. Nah, untuk itu pengakuan kan nggak bisa dilakukan oleh anak kecil. Jadi hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Itu sebabnya di gereja kita tidak mengenal baptis kecil, tapi baptis dewasa. Setelah dia mengenal Tuhan, mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatinya, ya, itu baru kita bisa lakukan pembaptisan. Jadi anak diserahkan melalui iman orang tua, diserahkan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, ya, ketika masih kecil dibawa oleh orang tuanya Maria dan Yusuf ke bait Allah untuk didoakan, diserahkan saja, bukan dibaptis. Kapan Tuhan Yesus dibaptis? Setelah dia deh. Jadi harus dipahami di sini ya. Kenapa Cici di Sidi? Karena di dulu dari gereja KKP ya sudah pernah dibaptis. Ya kan Bu? Oh di Betel ya? Di Betel dibaptis. Nah jadi kita tidak lagi membaptis ulang, tapi kita meneguhkan imannya lewat ikrarnya nanti di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Nah itu dia kita ini hari Sabtu dibaptis. Orang tua harus hadir menyaksikan. Nah, baptisan ini sebagai 2 arti. Yang pertama arti bahwa mereka ini menjadi lahir baru di dalam Tuhan. Ya, mereka dicelupkan nanti ke dalam air, katanya bahwa mereka itu ditenggelamkan ya bersama dengan Tuhan Yesus dari dosa-dosa mereka. Nanti kita angkat dia keluar dari sana supaya mereka bisa tampil menjadi orang yang baru. Ya, dosa kalian disucikan bukan karena air tapi darah Kristus. Air itu hanya lambang. Ya, jadi nanti orang tua menyaksikan. Jadi mereka akan menjadi, selama ini orang tua sudah menyerahkan mereka kepada Tuhan, membimbing mereka. Kalau itu terjadi betul-betul ya, sungguh-sungguh. Nah, ini saatnya mereka mengambil keputusan. Mereka mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan berarti tanggung jawab orang tua lepas. Ya, jadi tidak ada istilah di sini kalau kau sudah dibaptis anakku maka dosa kau tanggung sendiri. Dulu masih kami yang tanggung, nggak ada cerita itu di Alkitab, nggak ada bilang begitu. Semua orang tanggung dosanya masing-masing. Mulai dari dalam kandungan dia sudah berdosa, dia tanggung dosanya masing-masing. Bukan urusan siapa-siapa, bukan urusan orang tua. Orang tua hanya diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya untuk hidup dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, pekerjaan ini tidak berhenti sampai di sini. Orang tua tetap melanjutkan terus pembimbingan kepada anak-anak, mengingatkan mereka, ya Ibu, Bapak, ya tetap bimbing mereka. Nah hari ini sebagai rasa terima kasih mereka, syukur dan bangga mereka atas berkat yang mereka terima dari Tuhan melalui orang tua, kedua orang tua, mereka hendak melayani
melayani. Kalau selama ini orang tua melayani anak-anak, sekarang anak-anak melayani orang tua, menunjukkan kasihnya kepada orang tua dengan membasuh kaki. Kaki ini adalah tempat terendah dalam hidup kita. Ya, ini menandakan bahwa mereka mau merendahkan diri di hadapan orang tua, memohon kepada Tuhan berkatnya kepada orang tua, dan orang tua memberikan berkatnya seperti Ishak memberkati Yakub dan Esau, seperti Abraham memberkati Ishak. Kita pun orang tua memberkati mereka supaya hidup mereka ke depan sungguh-sungguh dijalani sesuai dengan panggilan Kristus. Amin. Paham sampai di sini ya Ibu ya, Bapak ya. Jadi mereka akan melayani membasuh kaki Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu timpangkan tangan berdoa sejenak untuk mereka. Anak-anak membasuh nanti secara gantian, kalau kalian berdua gantian dulu ya. Lalu minta maaf sama orang tua, berterima kasihlah kepada orang tua karena mereka sudah menjadi orang tua kalian. Baik buruknya mereka adalah orang tua. Itulah takdir kalian. Dan doakan mereka supaya mereka boleh menjadi orang tua yang dipakai oleh Tuhan, menjadi orang tua yang sempurna. Amin ya. Amin ya Cici. Jadi sebelum kita lakukan hal ini, kita menaikkan dulu pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah melayani kami lebih sungguh. Engkau telah mati di atas kayu salib, merendahkan diri, memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih-Mu, tetapi Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Sebab itu hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, anak-anak juga menghargai apa yang telah Tuhan beri dalam hidup mereka, yaitu kehadiran orang tua di sisi mereka yang telah membesarkan, mengasihi mereka selama ini, yang telah mengajari mereka. Dan mereka akan melaksanakan bakti, menunjukkan bakti mereka dengan melakukan pelayanan pembasuhan kaki. Dan biarlah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan kerelaan dan juga rasa terima kasih mereka kepada orang tua yang telah mengasihi mereka dari sejak kecilnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ketiga anak kami yang melakukan pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, silakan lakukan masing-masing kepada orang tua. Dekatkan aja ke kaki mama. Mama kasih masukkan kaki ke dalam. Ngomong sesuatu sama orang tua.
Puji Tuhan, semua sudah melakukan pelayanan kepada orang tua, sekalipun ini hanya simbol saja sebenarnya, tapi ini membuktikan bahwa mereka sungguh berterima kasih. Punya mama, punya bapak seperti bapak ini, punya mama, ya, yang tangguh luar biasa membesarkan anak-anak, seperti Cici tadi ya. Jadi bapak ibu ternyata nggak sia-sia jadi dalam bapak ibu ya. Dan mereka sudah besar dan mereka sudah nanti sama seperti bapak ini, punya tanggung jawab yang sama ya. Nah nanti di gereja arti baptisan itu berarti dia menjadi anggota tubuh Kristus, dia melebur bersama dengan kita. Dia tak bisa lagi mereka disebutkan anak lagi, mereka semua adalah anggota jemaat yang sah dan mereka harus terlibat di dalam pelayanan. Dukung mereka ya. Nah kalau kita dukung mereka, kita bagaimana? Kita pun harus memaksa diri. Kak, selama ini mungkin agak sedikit susah ya, agak sedikit susah. Kita paksakan diri kita harus datang. Karena kita sudah memberi nasihat, maka kita harus menjadi orang yang berbicara. Ya, datang rajin juga. Seperti firman Tuhan. Kalau kita bisa mengubah nasib, asal kita mau berusaha sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang nasib buruk anak itu karena orang tua bisa. Karena orang tua nasib buruk anak ini, kenapa anak ini nggak diberkati? Karena ada salah orang tua. Tapi bisa juga orang tua benar, tapi anak nasibnya buruk. Karena berarti dia lah yang membuat dirinya bernasib buruk. Nah, tapi Bapak Ibu mari kita sama-sama menggandeng tangan anak kita. Sama-sama anak-anak bergandengan tangan dengan orang tua, maju di dalam Tuhan. Amin ya. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk mereka, mohon berkat supaya Tuhan mempersiapkan mereka bertiga untuk melaksanakan sakramen. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk apa yang telah dilakukan oleh anak-anak. Biarlah mereka sungguh Tuhan menjadi anak-anak yang tunduk dan taat kepada orang tua. Bahkan mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa supaya sebagai orang tua dapat memahami tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Dan anak-anak adalah bertanggung jawab untuk mengasihi, menghormati, bahkan menjadi orang yang menjaga orang tua di masa tua mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati supaya mereka saling bergandengan tangan. Maka Tuhan, ketika ada kesatuan terjadi di tengah-tengah keluarga, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Berkati Tuhan, sekalipun mereka hidup dalam kesusahan, tetapi mereka akan diubah nasibnya menjadi nasib yang penuh dengan keberkatan ya Bapa. Terima kasih. Dalam 1 minggu ini ke depan mereka akan dipersiapkan hatinya. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam mempersiapkan sidi dan juga baptisan pada hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan. Kami hantarkan anak kami ini untuk Tuhan mempersiapkan diri pada acara sakramen baptisan kudus dan juga sidi. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa. Haleluya, haleluya.